sayang. Katene dhewe enak ya, Bu? Nang opo? Lah nek ana sing gawe kabeh padha rewang, kabeh guyub ki. Lah iya to wong tangga, gawe srengenge wae nek nyenari ora pilih-pilih omahe sapa. Nah, kecuali Bu ngarepe kaling-kalingan wit. Oh, toh. Coba nek vetera ya iso. Kalau diminta menunjukkan seperti apa bentuk kerukunan, mungkin kami tidak akan mengajak Anda ke ruang seminar. Kami akan mengajak Anda masuk ke sebuah kampung. Di sini, kerukunan hampir tidak pernah dibicarakan. Tidak ada yang setiap hari mengingatkan untuk hidup rukun. Karena bagi mereka, kerukunan bukan sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dijalani. Kalau ada orang sakit, kita juga tetangga pada tilik bareng-bareng. Oke, urip nang Datimulya ya wis kurang luwih ya 50 tahunan. Kehidupan senang desa kene tak alami ya kuwi diperbuat gotong royonge, Mas. Jadi kene kudune ya gotong royong bantu finansi. Ya kuwi kaya to benahi rumah, sing rumah rusak do bareng-bareng dibenahi. Sing kurang mampu do dibantu tenagane. Ngono kuwi nyengkuyung kanthi ikhlas. Wong urip iki ya padha urunan seneng, urunan susah bareng-bareng. Kalau misal saya lagi masak sayur, itu kalau banyak saya bagi-bagikan. Soalnya kalau saya makan sendiri itu mungkin nggak habis. Nek ditakoni agama tanggoku ya ngerti. Nah yang luwih penting ngerti kabar itu. Urip ning desa ki kudu rukun, apa meneh karo tangga. Sebabnya tangga ki sedulur sing paling cedhak. Menariknya, tak ada satupun dari mereka menjelaskan kerukunan dengan istilah yang rumit. Mereka tidak berbicara tentang teori, tidak juga tentang toleransi. Yang mereka ceritakan hanyalah kebiasaan sehari-hari. Mungkin memang seperti itulah kerukunan bekerja. Ia tidak selalu terlihat, tidak ramai, tidak viral. Ia hidup di sela-sela aktivitas yang sering kita anggap biasa. Kadang, ia hadir saat ada tetangga yang sakit. Kadang, ia tumbuh ketika orang-orang duduk di meja yang sama, tanpa pernah bertanya, siapa yang paling berbeda. Konkretnya itu kalau dalam bahasa Jawanya kan wong ke wong. Siapapun kita, apapun kita agamanya, lembaganya, jabatannya, posisinya, kan kita ini sama-sama manusia. Yang kita selalu diajarkan oleh para tetua-tetua kami untuk selalu memanusiakan sesama manusia. Bahkan yang namanya orang sakit itu di sini didoakan oleh semua agama. Besok mau melaksanakan pernikahan, dia seorang pemuda, ya yang dari agama ini mendoakan, yang dari ini mendoakan. Kalau di sini seperti itu. Ada peribahasa mengatakan rukun agawe santoso, atau sebuah kerukunan itu akan menumbuhkan sebuah kekuatan. Mungkin inilah alasan mengapa kerukunan tidak terasa istimewa di sini. Karena ia sudah menjadi bagian dari keseharian. Sampai-sampai orang tidak lagi merasa sedang melakukannya. Ada banyak hal ya, perintah-perintah umum untuk berbuat baik dengan tetangga itu dapat ditemukan di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Di dalam agama Kristen sendiri bersifat harmonis karena kita mengenal perbedaan. Dan perbedaan itu bukan suatu yang jadi masalah dalam kehidupan. Ibarat taman, kalau satu bunga mesti kan membosankan. Tapi kalau berbeda, bermacam-macam, akan indah dilihat atau dipandang. Nah, di dalam kitab suci atau Alkitab ditegaskan bahwa seperti
yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya. Kita harus bisa menerima sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kepada musuh-musuh pun kita harus bisa mencintainya. Membangun kerukunan, membangun harmoni, membangun toleransi, kasih sayang, saling asah, saling asuh, saling bermusyawarah. Wasudewa kutumbakan, semua manusia adalah bersaudara. Injil Matius pasal 22 ayat 39, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ajaran Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada murid-murid, kepada umat manusia, pada kami, sehingga kami harus berjuang untuk mewujudkan bagaimana kasih itu menjadi nyata, terlebih di dalam amanat awal dari Firdaus untuk hidup rukun sebagai kodrat manusia yang hidup berdampingan. Hidup berdampingan yang rukun itu pada prinsipnya menurut ajaran Buddha adalah hal yang paling pokok yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa berlaku mengembangkan cinta kasih melalui ucapan. Yang kedua, perbuatan kita itu nyata. Dan yang ketiga, kita tetap memelihara nilai-nilai mulia yang bernama cinta kasih tadi di dalam pikiran kita. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memberi atau berbagi. Bagaimana kita menata sila. Dalam kasanah kami, sila itu adalah moralitas. Itu yang kelima. Yang keenam, bagaimana kita memiliki pandangan yang selaras. Kerukunan memang tidak lahir dari pidato. Ia tumbuh ketika kita tetap menyapa tetangga, tetap datang saat mereka sakit, tetap membantu ketika mereka punya hajatan, tetap duduk makan di tikar yang sama, dan tetap melihat seseorang sebagai manusia. Karena pada akhirnya, seperti matahari yang menyinari siapa saja, kerukunan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang setiap hari.